Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mujtaba Sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-sidqi wal wafa. Amma ba'd, faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afalam yasiru fil ardh fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Shadaqallahu al-'azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Al-Imam Syakib Al-Balakhi, seorang ulama besar di Basra, meriwayatkan suatu ketika Ibrahim ibnu Adham berjalan mengitari kota Basrah, salah satu kota besar di Irak. Ketika itu kemudian penduduk Basrah bertanya kepada Ibrahim ibnu Adham. Ibrahim ibnu Adham adalah seorang ulama yang terkenal dengan kesuhutannya, ulama tazkiyatun nafs. Penduduk Basrah bertanya kepada Ibrahim ibnu Adham, "Ya Imam, ya Ibrahim, mengapa kita sudah berdoa kepada Allah tapi tidak diindahkan? Kita sudah sering berdoa kepada Allah tapi tidak atau belum dikabulkan. Padahal Allah menjanjikan dalam Al-Quran, dalam firman-Nya, di antaranya ayat 186 dari surat Al-Baqarah, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an." Allah menjanjikan, aku pasti akan kabulkan orang yang berdoa kepadaku. Falyastajibu li wa yu'minu la'allahum yarshudun. Mengapa Allah berfirman seperti ini? Kita sudah berdoa tapi tidak dikabulkan oleh Allah. Bapak-bapak, ibu rahimakumullah, barangkali pertanyaan yang sama mungkin juga ingin kita tanyakan. Bukankah kita juga sudah sering berdoa? Bukankah kita juga sudah sering memohon kepada Allah, tapi barangkali ada yang belum dikabulkan? Nah, mereka bertanya kepada Imam Ibrahim ibnu Adham. Apa jawab Imam Ibrahim ibnu Adham? Beliau menjawab, salah satu sebabnya adalah li'anna qulubakum tamur. Karena hati kalian saat ini dalam kondisi mati. Fakaifa yastajibullah du'aakum? Bagaimana kalian berdoa kepada Allah dalam kondisi hati mati? Bagaimana kemudian Allah akan mengabulkan? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, tema kita kali ini adalah hati-hati dengan hati. Mengambil tadabbur dari surat Al-Hajj yang tadi saya baca. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan setiap anggota badan, anggota tubuh kita, pasti ada fungsinya. Dan ketika anggota badan itu tidak berfungsi, maka sudah bertentu itu akan bermasalah. Tangan Allah ciptakan fungsinya diantaranya untuk memegang.
Dan ketika tidak berfungsi tangan ini, maka akibatnya ada sesuatu, sehingga mungkin tidak bisa megang. Kaki juga demikian. Masing-masing anggota tubuh kita adalah ada manfaat dan fungsinya yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala atur. Nah, begitu pula dengan hati. Hati kalau sudah tidak berfungsi, maka sungguh membahayakan bagi perjalanan kehidupan manusia. Hati kalau fungsinya, fungsi hati adalah untuk mendengar, memikirkan, menerima kebaikan, menyerap ilmu, memahami dengan benar tujuan hidup, merenung orientasi hidup ini untuk apa, dan seterusnya. Itulah tujuan hati. Ketika fungsi hati ini sudah tidak berjalan dengan normal, tidak berfungsi dengan baik, maka pasti ada ketidakstabilan dalam kehidupan seorang. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berbicara tentang hati, kita berbicara tentang sesuatu yang sangat urgen dalam kehidupan, dalam unsur yang sangat penting dalam tubuh kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang tadi saya baca, afalam yasiru fil ardh, tidakkah mereka berjalan di muka bumi, fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha au adhan yasma'una biha, padahal mereka punya hati yang bisa untuk merenung, memikirkan. Au adhan yasma'una biha, juga punya telinga yang bisa untuk mendengar. Maka salah satu cara untuk memberdayakan hati adalah kita harus ajak hati ini untuk keliling, melihat berbagai macam fenomena, melihat berbagai macam keadaan, untuk kemudian bisa diambil, diserap mana yang terbaik untuk dilakukan dan mana yang tidak. Maka Allah perintahkan dalam ayat ini Allah memanfaatkan telinganya dengan baik. Tapi apa yang terjadi? Fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha aw adhan yasma'una biha. Tapi yang terjadi walakin ta'mal qulubul lati bis sudur. Tetapi yang terjadi pada manusia, sesungguhnya ketika mereka tidak mampu menyerap dalam mengarungi kehidupan ini, dan kemudian tidak mampu hati ini diajak membaca secara cerdas keadaan yang ada, itu sesungguhnya kata Allah bukan karena mata mereka, walakin ta'mal qulub, walakin ta'mal absar, tetapi bukan karena mata yang buta, tapi kata Allah walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Yang terjadi adalah ketika manusia tidak mampu membaca dengan cerdas ketika berjalan, diberikan karunia Allah, bisa ke sana, bisa kemari, bisa melanglang buana melihat banyak prototip manusia. Kok kenapa tidak mampu menyerap, mengambil pelajaran? Itu sesungguhnya bukan, tetapi kata Allah walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Tetapi yang buta adalah hatinya. Hati yang ada dalam dada inilah yang buta. Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ayat ini mengingatkan bahwa boleh jadi manusia secara fisik seluruh anggota badannya normal, tetapi kadang-kadang ada kelakuan perbuatan yang tidak normal. Kenapa orang-orang kafir digambarkan oleh Allah seperti binatang? Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Apakah baik? Apakah karena tangan mereka tidak berfungsi dengan baik? Apakah karena mata mereka tidak bisa melihat? Sama sekali tidak. Salah satunya adalah karena mereka punya hati, dan kemudian hati ini tidak dibiasakan, tidak diberdayakan untuk merespon nilai-nilai positif yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengutip ungkapan dari ahli hikmah, ulama ahli hikmah Ibnu Abi Dunya. Maksud ini mendalami bahwa hidupkan hatimu, sirami ia dengan tafakkur. Sirami hati ini dengan tafakkur, membiasakan untuk merenung, kontemplasi. Maka ada ulama mengatakan merenung 1 jam terkadang lebih baik daripada ibadah setahun. Merenung kadang-kadang mampu mendapatkan dari tujuan hidupnya. Dan kemudian matikan kesombongan hati itu dengan zuhud. Hati ini untuk membaca kisah-kisah umat terdahulu. Ajak dia berpikir untuk merenung kenapa umat dulu pernah dihancurkan oleh Allah. Kemudian ajak ia keliling untuk melihat tanda-tanda kebinasaan mereka, bekas-bekas sejarah peradaban umat dahulu yang kemudian dihancurkan oleh Allah, menjadi lunak dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya afalam yasiru fil ardh, tidakkah mereka berjalan di muka bumi? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itu memberikan waktu yang cukup dan banyak proporsional untuk memikirkan tentang fungsi hati kita, itu adalah sesuatu yang penting. Hati oleh Rasulullah SAW seperti disampaikan dalam hadis sahih muttafaqun alaih riwayat Imam Bukhari Muslim, ala inna fil jasadi mudghah, ingatlah di dalam tubuh manusia itu ada satu organ. Apabila organ itu semuanya bagus, wa idza fasadal jasadu kullu, apabila rusak semua rusak. Apa itu? Ala wahyal qalb, maka kalbu. Maka memperhatikan dan merawat hati itu sesungguhnya sama saja dengan merawat manusia secara utuh. Sementara ketika kita cuek dan tidak pernah memberikan waktu yang banyak untuk perbaikan hati kita, membiarkan hati ini rusak, berarti sama saja kita ingin membiarkan seluruh badan dan tubuh kita rusak. Dan itu sungguh sangat. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, disinilah mengapa kemudian Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk memberikan perhatian kepada hati, yang dalam bahasa Arab disebut qalbu. Kenapa kita perlu serius memberikan perhatian dengan hati? Karena qalbun itu dalam bahasa Arab artinya apa? Qalbun, hati, yang sering terjemahkan hati, dalam bahasa Arab artinya qalbun itu berubah. Sumiyal qalbu qalban li'annahu yataqallab. Hati itu dinamakan qalbun dalam bahasa Arab li'annahu yataqallab, karena ia rentan sekali untuk berubah. Bapak-bapak, ibu, saya ingin tanya, bisa nggak orang berubah? Misalnya berangkat dari rumahnya tadi menuju tempat ini, tujuannya untuk tarawih, tapi di tengah jalan kemudian belok ke supermarket, bisa nggak? Bisa.
Sebagaimana mungkin orang tujuan dari rumahnya mungkin bukan untuk ibadah makhluk, tapi kemudian ketemu kawannya, kemudian berubah ikut untuk beribadah salat tarawih. Ada orang yang mungkin dari rumah tujuannya udah baik, tapi di tengah perjalanan, saya tidak tahu apa itu benar, tetapi ada kawan yang kerja di kantor itu cerita, Ustaz, sekarang ini ada fenomena, mudah-mudahan bukan fenomena besar, tapi mungkin ada. Sekarang ini di kantor saya di Indonesia, sebelum saya pergi kemarin itu, dia cerita, ada kebiasaan sekarang ini, banyak teman-teman kantor saya itu di rumah dengan istrinya bilang puasa, tapi udah di kantor jebal-jebul, rokok, makan, biasa. Pulang seperti orang puasa lagi. Ketika ditanya, kenapa kamu melakukan itu? Allah kan Ghafurur Rahim. Masa orang yang membunuh 100 orang aja diampuni, masa saya nggak puasa begini nggak diampuni? Sepertinya dia punya sertifikat untuk mendapatkan maghfirah Allah otomatis. Jadi ada beberapa kalangan eksekutif, kata dia, kantornya itu seperti itu. Jadi di kantor biasa dia nggak ada malunya. Boleh jadi dari rumah. Nah, padahal ini sesungguhnya sangat membahayakan. Dia hanya ingat Ghafurur Rahim, sifat Allah dan nama Allah Ghafurur Rahim, tapi lupa bahwa Allah juga Syadidul Iqab. Siapa yang menjamin bahwa nanti dia mati dalam keadaan berpuasa? Dan kita tahu dalam hadis sahih, orang yang tidak berpuasa tanpa uzur syar'i, tanpa bisa dibayar, diqadha meskipun puasa setahun penuh. Jadi satu hari tidak puasa bukan karena uzur syar'i yang dibenarkan dalam syariat, apalagi seperti tadi menantang Allah sengaja dengan pakai dalil Ghafurur Rahim, itu tidak bisa dibayar meskipun dengan diqadha puasa setahun penuh. Artinya apa? Dia tetap berkewajiban membayar, tapi itu tidak bisa menambal kesalahannya yang seperti itu, kecuali nanti terus dia tobat kepada Allah. Jadi tidak boleh main-main, kecuali kalau memang tidak mampu dan seterusnya ada udzur. Itu Al-Quran sendiri memberikan peluang. Nah, artinya apa? Hati dinamakan qalb li'annahu yataqallab, karena mudah berubah. Ada kisah dari salafun saleh, ada ulama besar. Tadinya suatu malam dia merencanakan akan merampok rumah seseorang. Sudah direncanakan. Biasanya penjahat kalau mau merampok rumah seseorang pasti sudah disurvei. Jam berapa orang ini biasa tidur dan seterusnya. Kemudian malam dia sudah siap-siap. Untuk merampok malam rumahnya, dan kemudian membaca ayat Quran, amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Tidakkah saat ini, jangan ditunda lagi, tidakkah saat ini hanya tunduk kepada zikir kepada Allah? Perampoknya ini muslim. Apa? Dia merasa ayat itu sengaja ditujukan untuk dirinya. Ngerti bahasa Arab? Ini tidakkah sekarang saatnya hati orang-orang beriman untuk tunduk, langsung berubah? Saat itu juga dia bertekad untuk kemudian menjadi ulama besar. Qoliyah. Dalam kultur dan cerita di negara kita ada juga cerita Wali Songo itu, salah satu Wali Songo itu yang tadinya perampok kemudian jadi Sunan. Siapa? Sunan Kali. Artinya apa? Yang
ingin kita sampaikan, hati manusia ini mudah. Hari ini baik, besok bisa berubah buruk. Pagi, siang bisa berubah. Makanya perhatian terhadap hati ini menjadi penting. Dan Rasulullah SAW telah menasihati kita, badiru bil a'mali fitanan. Segeralah kalian untuk merespon amal baik. Jadi kalau ada kesempatan baik, jangan ditunda-tunda. Kenapa? Karena nanti akan datang satu fitnah. Fitanan kaki ta'illal mudlim. Saking dahsyatnya fitnah itu seperti malam yang gelap gulita. Seperti malam yang gelap gulita, potongan malam yang gelap gulita. Maka ketika masih sehat, mari kita manfaatkan secara maksimal. Sebab kalau nanti sudah sakit, banyak hal yang tidak bisa kita lakukan. Muda, mari kita manfaatkan dengan maksimal pada anak-anak muda kita. Karena nanti kalau sudah tua, umur bertambah, banyak kewajiban, ya, itu sudah beda lagi. Maka Nabi menyemangati kita untuk tidak menunda-nunda. Dan salah satu cara setan mengganggu hati kita itu selalu menunda. Ketika kita mendapatkan kesempatan hidup di negeri yang minoritas muslim ini, kemudian mendapatkan kesempatan untuk beribadah secara lebih leluasa, jangan disia-siakan. Karena ada saudara kita tinggal di negara yang mungkin negara lain, bahkan di negara Islam sekalipun, kadang-kadang hidupnya tidak senyaman kita dalam mengekspresikan ibadah kepada Allah. Seperti saudara kita di Mesir, terjadi perubahan yang sangat signifikan. Saudara kita di Palestina yang Gaza sekarang diserang, mereka tidak leluasa. Syria, di Irak, termasuk di dunia Allah Indonesia, itu luar biasa, nikmat. Ketika kita mendengar panggilan Allah, as-salatu khairun minan naum, dan kita bisa bangun, jangan ditunda. Karena suatu ketika boleh jadi kita tidak bisa secepat itu merespon. Maka kenapa? Karena akan muncul nanti suatu saat fitnah yang dahsyat, sehingga membuat hati mudah berubah. Yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Nanti akan terjadi orang berubah hatinya, saking dahsyatnya fitnah. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, kata Nabi. Ada kalanya nanti sore mukmin, pagi hari udah kafir. Makanya ya, paling enak itu pensiunan pegawai negeri, masih ada gaji. Purnawirawan ada gaji. Tapi kalau siapa dia? Oh, dia itu aktivis pengajian, itu gak enak. Dulunya rajin ngaji, berubah hatinya menjadi ngaji, itu. Siapa dia? Oh, dulu itu rajin sholat, sekarang gak pernah kelihatan sholat. Na'udzubillah. Berubah. Jadi hati itu mudah berubah. Makanya sumiyal qalbu qalban. Oleh karena itu Al-Quran memberikan perhatian besar. Lafaz qalbun dan kata jadian dalam Al-Quran disebut banyak sekali. Dan secara singkat, hati dalam Al-Quran terbagi menjadi 3 secara global. Apa yang pertama? Al-qalbul hayy, hati yang hidup. Al-Quran menyampaikan kepada kita bahwa hati manusia terbagi menjadi 3. Yang pertama, hati yang hidup. Hati yang hidup adalah hati yang mudah untuk merespon nilai-nilai positif, merespon nasihat. Hati yang mudah untuk diajak kepada kebaikan. Hati yang mudah untuk membimbing kita untuk melaksanakan kebajikan, ibadah kepada Allah. Hati yang hidup ini hidup, kenapa? Di antaranya karena dihidupi dengan Al-Quran, disirami dengan Al-Quran, maka kemudian menjadi hidup. Liyunziru man kana hayya wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Salah satu fungsi Al-Quran adalah menghidupkan hati. Makanya pencegahan terhadap penyakit hati adalah di antaranya dengan Al-Quran. Semakin rajin kita membaca Al-Quran,
itu akan bisa menghidup. Hati yang hidup adalah hati yang jauh dari penyakit-penyakit hati. Hasud, dengki. Inilah hati yang hidup. Dan kita harus berusaha secara maksimal untuk memiliki hati yang hidup. Kenapa? Karena hati yang pemiliknya akan bahagia di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Al-qalbul hayy ay al-qalbus salim. Pada hari itu, hari kiamat, la yanfa'u malu wa la banun. Tidak ada manfaatnya harta dan anak pendukung, enggak ada manfaatnya. Kapan harta kemudian anak-anak kita bisa menjadi manfaat? Seperti yang kita terangkan semalam, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap Allah pada hari kiamat itu dengan hati yang sehat, hati yang bersih, hati yang hidup. Artinya apa? Berarti harta anak itu bisa manfaat kalau kita memiliki hati yang hidup, sehingga kita mampu mentarbiyah, mendidik, mengelola, memberdayakan harta dan anak kita menjadi wasilah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hati yang hidup. Kemudian yang kedua, Bapak-bapak Ibu rahimakumullah, adalah al-qalbul mayyit. Hati yang kedua yang diterangkan oleh Al-Quran, jenis hati yang kedua adalah hati yang mati. Hati yang mati ini kita bombardir dengan ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Nabi, sefasih apapun bacaan Al-Quran kita, apa? Tidak ada respon sama sekali, mati. Dan oleh Al-Quran disampaikan oleh Allah bahwa pemilik hati yang mati ini adalah orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kenapa? Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawa wa lahum 'adzabun 'alim. Makanya ketika membaca ayat ini jangan kemudian kita bilang, oh ini kan untuk orang kafir, bukan untuk saya. Justru kita harus hadirkan kehati-hatian. Jangan sampai kita punya tipe atau memiliki sifat perangai seperti orang kafir, tidak berubah-ubah. Dibombardir dengan ayat Al-Quran dan hadis, ternyata gak berubah juga, gak pernah jadi baik juga. Nah, ini bahaya. Kalau ada orang kok sudah dinasihati oleh saudaranya, kok sudah diingatkan berulang kali, kok tidak berubah, ini bahaya. Dan bapak-bapak, ibu, kita juga melihat di lapangan ada manusia yang bandel dan bebel seperti itu. Kenapa? Karena qasad qulub. Dan hati itu bisa terus menjadi mati ketika al-ma'asi wa dhunub tadgha alaihi, ketika maksiat dan dosa itu dominan. Makanya di dalam surat Al-Mutaffifin, bahwa hati manusia itu awalnya putih bersih, kemudian terus setiap ada dosa menjadi hitam-hitam, dan akhirnya kemudian semakin banyak dosanya, kemudian semakin keras. Tsumma qasat qulubuhum fahiya kal hijarati wa ashaddu qaswa. Bahkan kadang-kadang seperti batu, bahkan kadang-kadang lebih keras, kata Allah, daripada batu. Nah, inilah ya praktek-praktek kemungkaran, kemaksiatan, kezaliman, dan beragam praktek ya, koruptif di Indonesia. Kita lihat banyak masyarakat atau manusia-manusia yang punya hati yang sama sekali tidak bisa berubah. Yang ketiga, terakhir adalah al-qalbul marid, adalah hati yang sakit.
Hati yang sakit itu adalah ada perang di dalamnya antara mahabbatullah dengan mahabbatus syahwat. Kadang-kadang cinta Allah, tapi pada saat yang sama cinta syahwat. Jadi terjadi perang antara cinta Allah dengan cinta syahwat. Berkecamuk dalam dirinya. Peperangan antara mencintai Allah, mencintai. Dan di dalam Al-Quran, pemilik hati yang sakit ini dinisbatkan kepada orang-orang munafik. Dan tentu ini juga berbahaya. Maradun fazadahumullahu maradun. Orang-orang munafik itu di dalam hatinya ada penyakit dan kemudian ditambah oleh Allah penyakit. Maka nanti di akhirat walau ada mendapatkan siksaan yang sama. Dan karena penyakit maka kemudian muncullah penyakit liri. Karena hatinya sakit maka ia melahirkan penyakit lisan, suka ghibah, suka fitnah. Yang dilakukan orang-orang munafik seperti itu. Kemudian menolak hukum-hukum yang datang dari Allah. Wa idza qila lahu ta'ala ila ma anzalallah ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Banyak sekali. Nanti di rumah silakan baca tentang sifat orang munafik. Banyak sekali. Dikupas dalam banyak ayat. Di dalam surah Al-Baqarah saja di awal-awal itu untuk menyebut orang-orang bertakwa, beriman, cukup dengan 3 ayat. Itu menyebutkan tentang orang munafik. Allah sampai perlu sebutkan 13 ayat. Bahkan ada satu surat khusus namanya surat Al-Munafiqun. Kemudian surat At-Taubah, Al-Anfal, itu munafik. Makanya salah satu nama dari surat At-Taubah Al-Kashifah, yaitu surat yang menguat tentang kebobrokan orang-orang munafik. Banyak sekali dikupas. Dan munafik ini jauh lebih berbahaya. Kenapa? Karena bajunya boleh jadi sama dengan kita. Namanya juga mungkin nama-nama Islam. Dedengkot orang munafik pada zaman Nabi siapa? Abdullah namanya. Siapa? Abdullah, bukan John, bukan Peter, tapi namanya Abdullah Ibnu Ubay Ibnu Salul. Abdullah, sesuatu nama yang sangat identik dengan Islam. Itu kepalanya, panglima perangnya orang munafik, dedengkotnya orang munafik. Maka bisa jadi sekarang juga mungkin namanya Ahmad, Muhammad, Abdullah, Abdurrahman, tapi di dalam hatinya ada kedengkian dan kebencian dengan Islam. Dia senang kalau umat Islam itu hancur. Bisa jadi fasih dengan bahasa agama, pakaian tampilannya seperti umat Islam, tetapi pada saat yang sama senang dan bahagia kalau umat Islam ini tidak maju. Maka banyak sekali pas. Kalau bapak-bapak ingin tahu lanjut, ada buku namanya 30 Tanda-Tanda Munafik. Itu kebetulan waktu saya jadi mahasiswa S1 dulu saya terjemahkan, diterbitkan ini. Itu lengkap semuanya. Nah, inilah 3. Oleh karena itu, tapi karena namanya sakit, berarti masih ada obat. Artinya masih ada peluang untuk diobati. Hatinya sakit, namanya sakit, masih ada peluang untuk diobati. Nah, oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dimudahkan oleh Allah untuk berpuasa. Karena puasa Ramadan ini salah satu wasilah untuk mengobati hati. Salah satu cara untuk menerapi hati kita sehingga menjadi hati yang hidup, hati yang qalbun salim, di antaranya puasa. Kenapa? Karena puasa, khususnya puasa ini, ya tentu tilawatul Quran, kemudian sholat, zakat, umroh, haji, dan seluruh amal ibadah itu adalah wasail semuanya untuk menerapi hati. Tapi puasa luar biasa. Kenapa? Karena puasa ini kita memerangi syahwat yang besar. Syahwat apa? Syahwatul batn, syahwat perut, dan syahwat kemaluan. 2 syahwat yang sangat. Jika kesabaran adalah tanda hati yang bersih, maka puasa adalah pembiasaan hati untuk bersabar dan menahan dari nafsu, dari syahwat. Maka
Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita di training dan penuh, dan kita berdoa semoga kita termasuk orang-orang yang lulus dalam training ini sehingga keluar dari Ramadan mendapatkan predikat ya, kamlau yang dalam bahasa Al-Qur'an la'allakum tattaqun. Inilah Bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan ke depan dan seterusnya kita semakin lebih hati-hati ya, untuk terhadap hati kita dan memberikan perhatian besar sehingga akhirnya mudah-mudahan kita dan keluarga besar kita menjadi orang-orang yang memiliki al-qalbul hayy atau al-qalbus salim, hati yang hidup dan saling ini sehingga kita bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Qul lihat astagfirullah. Oh ya, maaf. Silakan kalau ada yang mau tanyakan sebelum itu. Silakan Bapak kalau ada yang mau tanyakan. Oh ibu, maaf, ibu ada speakernya Bu. Oh baik. Ya, selamat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi saya lupa ayatnya, katanya ada batas dinding antara kaum manusia dengan dirinya, dan bagaimana kiatnya sehingga tidak ada batas. Yang kedua, sistem kehidupan kita di dunia ini kalau kita pelajari sudah tidak ada yang halal gitu. Tidak ada yang halal. Udara pun sudah tidak halal. Kalau di Australia sekarang kita harus membayar carbon tax. Nah, sedangkan kita selalu berusaha menjalani kehidupan di jalan yang ridho ya Allah. Allah. Bagaimana caranya kita bisa hidup sesuai dengan jalan yang Allah? Saya nggak tahu lah, karena sistem kehidupan bukan sistem Islam ya. Dan kalau kita hidup sesuai dengan Abu Salim, ya, kalau saya kata para ulama dulu, katanya kalau kita setiap saat bisa berzikir kepada Allah, pandangan kita bisa melihat kebesarannya, pendengaran kita bisa mendengarkan qaulullah-Nya, pikiran kita bisa memikirkan rahmat dan rahimnya, dan tindakan kita bisa selalu beribadah kepada sebagai hamba dan pelipahnya semaksimal maupun kita di jalan yang diridhoinya, insya Allah kita akan selamat semua. Nah ini dengan sistem yang kita yang mengatur kehidupan kita, apa namanya, sistem kufur Tuhan. Jadi gimana kita? Masih bisakah kita masuk surga itu? Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Yang pertama, saya tadi agak kurang jelas maksud Bapak antara diri dan hati ada dinding. Iya, katanya ada ayat dari pasal ada 20 tahun lalu saya pernah belajar. Jadi mungkin gini maksudnya, memang ada hawajis. Maksudnya mungkin gini, ada hawajis yang membuat hati manusia itu kadang-kadang tidak bisa menjadi baik. Ada halangan-halangan. Nah, disinilah seperti yang tadi saya katakan, ada beberapa wasilah, ya, amalan-amalan yang bisa menjadikan hati itu sehingga tidak ada halangan lagi dan dia mudah untuk diajak kompromi menjadi baik, sehingga menjadi hati yang tadi soluhat menjadi baik semuanya. Ya, diantaranya seperti tilawatul Quran, zikrullah, ya, termasuk kehadiran kita ibadah seperti ini, dan thalabul ilm, menuntut ilmu, membaca Al-Quran. Ini semuanya membuat jiwa kita insya Allah menjadi bersih. Dan Nabi SAW juga mengajarkan kepada kita doa selain ikhtiar zahir, usaha, kesungguhan usaha kita, ikhtiar kita juga barengi dalam rangka mensucikan dan menerapi hati ini dengan doa. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ini salah satu doa yang dibaca Nabi dan perlu terus kita baca. Ya Allah, berikan kepada jiwa ini ya kesuciannya, dan sucikanlah jiwa kami termasuk hati kita ini, karena Engkaulah yang sebaik-baik mensucikan jiwa ini. Kemudian yang kedua, saya ingin sampaikan Bapak-bapak, Ibu, hendaknya optimis dan berbahagia untuk bersyukur kita kepada Allah. Jadi begini, keimanan seseorang itu semakin banyak gangguan dan cobaannya, itu menunjukkan kualitas. Jadi kalau Bapak-bapak, Ibu hidup di negara seperti ini yang mayoritas non-muslim dan Bapak-bapak Ibu muslim minoritas, di tengah ya sistem yang tidak Islam, kemudian kehidupan dan kemaksiatan yang merajalela, kok kita masih iltizam kuat dengan Islam kita, ketahuilah itu pahalanya lebih besar. Karena seseorang itu kalau imannya tinggi diuji oleh Allah dengan ujian yang lebih berat. Semakin berat ujian seorang itu semakin besar kedudukannya dan semakin besar pahalanya. Makanya ketika hidup dalam lingkungan yang seperti ini, oleh karena itu ini yang harus kita hadirkan. Karena Allah takdirkan kita hidup di sini seperti ini. Yang kedua, yang wajib juga terus kita syukuri adalah bahwa kita tidak dihalangi oleh ibadah. Nah, ini penting juga. Selama kita masih bisa melaksanakan ibadah dan tidak ada halangan untuk melakukan ibadah, ini juga nikmat. Kita hidup diberikan kemerdekaan untuk melaksanakan ibadah. Bisa sholat Jumat, bisa sholat tarawih seperti ini. Karena ada negara-negara yang mungkin tidak mampu memberikan itu. Meskipun mungkin ada beberapa hal yang mungkin kita kurang leluasa. Tetapi tidak ada masalah. Ini juga harus kita hadirkan supaya hadir dalam diri kita rasa syukur. Apatah lagi jangankan kita atau bapak ibu yang hidup di negara seperti ini. Ada saudara kita yang hidup di negara yang mayoritas muslim tapi tertindas. Sekarang alhamdulillah Tunis sudah berubah. Dulu saudara kita sebelum ada Thawratul Rabi, Arab Spring itu mereka tidak leluasa. Sebagian saudara kita kalau sholat jamaah ke masjid itu ditanya sholatnya itu karena kultur atau karena khirah dalam beragama. Beda. Kalau karena kebiasaan gak ada masalah, tapi kalau karena semangat keberagamaan, nah ini udah diberikan catatan. Khawatir jadi teroris. Jadi ada beberapa negara seperti itu. Kumpul 5 orang, 4 orang, ada yang gak membolehkan. Nah kita alhamdulillah, Masya Allah, saya dalam beberapa hari di sini saya lihat artinya ada banyak hal yang tetap wajib kita syukuri. Oleh karena itu ini tantangan.
Semakin kita bisa istiqomah dengan kondisi keadaan yang mayoritas non-muslim, tapi kita memiliki maizah, keistimewaan sebagai muslim, muslimah, dengan identitas dan jati diri kita, alhamdulillah, hijab, jilbab gak dilarang, dan seterusnya. Ini luar biasa. Maka ketika itu insya Allah pahalanya besar. Nah, ya tentu harapan kita ke depan mudah-mudahan semakin lebih baik. Maka selalu yang kita bangun adalah optimisme. Kita harus selalu optimis. Termasuk di Indonesia, bagaimana juga tetap kita harus optimis. Pasti ada hal yang bisa terus dilakukan perubahan. Nah, oleh karena itu ya menurut saya ya masih ada peluang-peluang untuk kebaikan dan bahwa tadi kata memang ada sebagian masyarakat saudara kita yang kadang-kadang pesimis, ya di Indonesia juga sama, ya ada yang kadang-kadang mengungkapkan, Ustaz, jangankan yang halal, yang haram saja susah, itu salah besar, ya. Salah besar, artinya itu menunjukkan kelemahan iman. Jadi orang harus selalu optimis. Insya Allah yang halal masih banyak, ya. Bahwa banyak hal yang haram, banyak tantangan, naam kita akui itu, tetapi masih banyak orang kalau ingin menjadi baik juga masih banyak peluang, masih banyak kesempatan, masih banyak komunitas, masih banyak orang-orang baik, dan ini tentu harus terus kita lakukan. Wallahu a'lam. Tadi ibu tadi, maaf. Ibu tadi ada yang mau nanya. Ibu ada yang tanya. Ada. Silakan. Salam. Wanti ya Pak Ustaz. Yeah. Yang paling ditakutkan dari kita ini adalah kalau sekarang kita sudah jadi kita ada budaya dan kita juga seakan-akan tidak meminta ampunan daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Namun saya juga seringkali mendapati, mungkin kita mendapati bahwa banyak orang-orang yang tadinya dia adalah orang alim gitu ya, bahkan ada yang hafiz Quran juga, mereka adalah orang yang dekat dengan agama, ahli ibadah, tapi kemudian kok bisa berbalik hatinya menjadi kafir. Nah itu padahal mereka adalah sehari-harinya itu mereka adalah orang-orang yang ahli ibadah. Jadi kafir. Iya, dan jadi kafir. Dan saya pikir mungkin Allah juga bisa melihat ada beberapa orang yang pertama yang seperti itu. Apa Pak Ustadz yang menyebabkan hati bisa berbaring sedemikian rupa? Padahal kalau dilihat dari kiat-kiat falsafah itu tadi kan salah satunya kita kan dikasih Al-Quran dan lain-lain ya. Nah, apakah itu semata-mata karena kehendak Allah? Karena kadang kan setiap kejadian itu semua kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apakah itu menjadi adil isunya? Karena saya pernah cerita dengan anak saya masih kecil, cuma dia pernah berkata bahwa ini itu nggak adil dong seperti itu. Kok Allah tiba-tiba saja membuat orang ini menjadi kafir gitu. Nah, ini pertanyaan saya adalah apa kira-kira penyebabnya Pak Ustaz yang menyebabkan hati bisa berbalik? Terima kasih. Terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya Ibu. Bapak-bapak, Ibu rahmatullah. Pertama, perlu diketahui bahwa yang namanya pemilik ashab al-qulub al-hayyah atau as-salimah, para pemilik hati yang hidup dan sehat, ya, hati yang salim itu tidak berarti mereka orang-orang yang tanpa dosa. Jadi bukan berarti mereka adalah orang-orang yang tanpa dosa, nggak pernah berdosa, tidak.
Karena pemilik hati yang hidup saat ini kan orang-orang bertakwa. Dan Al-Quran juga menceritakan, tidak berarti orang yang bertakwa itu orang yang tanpa dosa. Tapi orang bertakwa itu adalah orang yang mungkin pernah berdosa tapi segera kembali kepada Allah. Walladzina taqau idza massahum ta'ifun minasyaiton tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Kata Allah. Dan orang yang bertakwa ketika digoda oleh syaitan, langsung dia sadar. Tidak menikmati dan kemudian terus tenggelam, lupa, jauh enggak, tapi langsung sadar dan kemudian tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Oh, ternyata saya salah. Bahkan kalau bapak-bapak nanti di rumah dibaca surat Al-Imran tentang ciri-ciri orang-orang bertakwa yang nanti akan masuk surga, ternyata bukan berarti orang yang tidak pernah berdosa. Salah satu cirinya adalah walladzina idza fa'alu fahisyah aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah. Di antara yang nanti akan mendapatkan surga seluas langit dan bumi, ayatnya kan mulai dari wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Adalah di antaranya orang-orang yang pernah berbuat fahisyah. Dosa dalam Al-Qur'an ada 3. Ada yang namanya al-kabair, dosa besar. Ada yang namanya al-lamam, dosa kecil. Yang kedua, yang di tengah-tengah adalah namanya al-fawahish fahisyah. Fahisyah itu adalah dosa yang pelakunya sudah ditentukan oleh Allah. Mencuri, membunuh, itu kan sudah ada ketentuan hukumnya. Di antaranya zina. Ternyata apa? Walladzina idza fa'alu fahisyah. Ternyata mungkin dia pernah berzina au zalamu atau pernah zalim, tapi segera taubat kepada Allah, kembali kepada Allah, dan tidak terus-menerus melanjutkan dosanya. Ini ternyata orang-orang yang nanti juga akan u'iddat lil muttaqin. Tapi jangan kemudian kalau itu saya dosa dulu supaya tidak ada yang bisa menjamin apakah kemudian kita bisa bertobat. Tapi artinya kita perlu tegaskan seperti itu supaya jangan bayangan bahwa seakan-akan nanti kalau ada orang berdosa, oh berarti nanti langsung dikasih stempel, dia itu pasti bukan hatinya bukan termasuk qalbus salim itu. Jadi jangan langsung memberi stempel karena di antaranya seperti itu. Bahkan orang yang memiliki qalbus salim, qalbul hayy adalah orang yang sadar ketika berdosa dia sadar kembali kepada Allah, atau orang yang merasa kurang dan seterusnya sehingga terus beribadah. Nah, kaitan dengan pertanyaan itu tadi, yang kedua adalah bahwa memang hidayah, ada namanya hidayah Allah. Ya, ada namanya hidayah Allah. Tapi hidayah oleh para ulama kan dibagi, ada hidayah taufik, ada hidayah i'anah, tolongan. Ada hidayah irsyad. Kalau hidayah taufik itu memang Allah, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tapi kalau hidayah irsyad, hidayah taufik, hidayah i'anah, itu kita yang harus mencari. Jadi hidayah itu kita jemput. Makanya kenapa dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah kita bahwa manusia itu mukhayyar. Manusia itu makhluk mukhayyar, bukan mujbar. Lain dengan aliran Jabariyah yang mengatakan bahwa seluruh perbuatan manusia itu adalah terpaksa dia. Tapi akidah Ahlussunnah tidak. Allah, na'am, ada yang namanya takdir. Ada yang namanya takdir. Tapi Allah sendiri berikan manusia kemampuan untuk memilih. Muyassar, kemudian mukhayyar. Jadi makhluk yang diberikan pilihan. Sehingga apa? Maka dibimbing dengan wahyu, ada Quran, ada sunnah. Nah, makanya nggak bisa orang begini, orang mendalili keburukannya dengan dalil mungkin saya nggak termasuk dapat hidayah. Atau begini, kenapa? Ya mungkin saya udah dari sononya kali ya, apa nggak termasuk orang baik. Nggak bisa begitu. Kenapa nggak menuntut orang kayaknya udah dari sononya saya kayak gitu? Nggak bisa. Jadi hidayah itu ada yang dicari, kita yang mencari, sungguh-sungguh mencari. Saya ingin kasih contoh konkret supaya antara tadi ikhtiar, kemudian apa takdir,
Itu contoh yang paling gampang itu kisah Nabi Ibrahim. Nah, insya Allah nanti salah satu materinya tentang pendidikan anak dalam perspektif Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya dan bayinya Ismail, apa? Ketika ditinggalkan, istrinya kan bertanya waktu itu, bertanya kepada Nabi Ibrahim, siapa yang menyuruhmu meninggalkan kami biwadin ghairi dzar', di tanah yang tandus, tidak ada tumbuh-tumbuhan ini. Kalau dalam bahasa kita, mungkin kita akan, emangnya kamu mau membunuh kami? Kan gitu. Tapi apa? Dia langsung khusnudon, nanya kepada suaminya, siapa? Tapi Ibrahim diam saja. Kenapa? Karena waktu itu Mekah tandus kering. Perempuan dengan membawa bayi ditinggalkan di tempat yang kering seperti itu. Nabi Ibrahim diam. Sebenarnya nggak tega juga sebagai manusiawi, tapi ini perintah Allah, harus tinggalkan. Kemudian istrinya kembali bertanya. Nah, tapi pertanyaan ini berangkat dari keyakinan bahwa suaminya ini bukan manusia sembarang. Maka dia bertanya, Allahu amaraka bihadza? Apakah Allah yang memerintahkanmu untuk meninggalkan kami di sini? Baru saat itu Nabi Ibrahim jawab, ya. Yakin. Langsung muncul ungkapan dari istri yang salihah apa? Idzan la yudhi'an. Kalau begitu Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Artinya apa? Dia yakin meskipun ditinggalkan di tempat yang kering, gak ada tumbuhan, gak ada air, dia masih bisa hidup. Kenapa? Karena Allah yang menyuruh. Nah, coba lihat antara takdir dengan ikhtiar. Ketika anaknya menangis, kan perlu minum, gak ada minuman. Apakah kemudian istri Nabi Ibrahim ini kemudian diam saja? Ya udahlah, biar mati sekalian. Apa begitu? Kan tidak. Apa langsung dia ikhtiar? Ikhtiar. Meskipun tahu bahwa ini tanah kering, tapi dia ikhtiar, berusaha untuk sebagai pertanggungjawaban terhadap anaknya. Dia lihat, oh kayaknya di sofa itu ada air, langsung lari, nggak ada. Fata Morgana. Balik lagi ke Maroka sampai terakhir. Itulah yang kemudian sa'i itu. Setelah capek, udah lelah, berusaha. Nah, disinilah kalau sudah berusaha secara maksimal, yakin tadi ungkapan pertama terbukti, Allah pasti tidak akan menyanyiakan. Apa? Begitu udah capek, lelah, dia duduk di samping bayinya, udah capek, udah berusaha. Tiba-tiba kaki bayinya menghentakkan di tanah. Muncul air. Yakinlah kalau kita sudah bersungguh-sungguh berusaha secara maksimal, pasti pada saatnya akan datang pertolongan Allah. Nah, tadi takdirnya seperti itu, tapi dia berikhtiar. Nah, makanya kalau ada orang kok tadi yang muslim atau muslimah kemudian kafir, dia belum maksimal untuk ikhtiar. Maka kekhusyuan doa dan kesungguhan ikhtiar pasti tidak akan membuahkan hasil dan pertolongan. Dan karena itu, kalau dia seperti itu, nanti ada peran takdir Allah. Bisa jadi memang Allah mentakdirkan, tapi sebenarnya manusia sudah diberikan perangkat alat untuk berpikir. Itulah fungsi akal, hati. Jadi dia kalau berubah menjadi kafir, nah ada peran takdir Allah. Tapi apakah sebelumnya dibarengi dengan kesungguhan usaha? Dan takdir itu kan alam ghaib, kita gak ada yang tahu. Tetapi semua urusan kita itu sudah ada ketentuan dari Allah. Dan justru karena tidak tahu itulah salah satu hasil dari iman kepada qada dan takdir Allah itu adalah kita harus selalu memproduksi banyak amal soleh supaya nanti akhirnya takdir kita ini sesuai dengan takdir Allah, usaha kita, dan akhirnya kita termasuk orang baik dan dimasukkan ke dalam surga. Maka pertanyaan Bapak tadi, insya Allah meskipun sistem belum Islami, peluang untuk masuk surga masih terbuka lebar. Yang sudah dapat tiket surga,
yang sudah dapat tiket surga pasti itu tanpa dihisab itu baru Ukasyah. Baru Ukasyah. Ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa dihisab. Yang lain ada yang masuk surga dengan hisab. Nah, yang sudah dapat tiketnya itu Ukasyah. Berarti masih ada 69.099 peluang tiket masuk surga tanpa dihisab. Tapi ada juga yang masuk surga dengan hisab. Allah, jadi karena itu pertanyaan itu tadi, yaitu kalau sudah berubah seperti itu, ya memang ada peran takdir Allah. Nah, tapi orang-orang terdekatnya berkewajiban untuk mengingatkan lagi. Siapa tahu nanti kemudian berubah. Itu makanya orang tuanya atau keluarganya berkewajiban untuk mengingatkan. Kalau betul dia tadinya muslim atau muslimah menjadi kafir atau kafir. Wallahu a'lam. Ya. Silakan. Panitia silakan. Kabarnya sama Fahisha apa sih? Kabarnya sama Fahisha. Oh, bedanya. Jadi di dalam surah An-Najm itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yajtanibuna kaba'irul itsmi wal fawahisha illa lamam." Ada 3 dosa. 3 macam dosa dalam Al-Qur'an. Kalau kaba'ir itu banyak definisinya. Imam Ibnu Abbas mendefinisikan dosa besar adalah kullu ma nahallahu anhu. Semua yang dilarang Allah itu dosa besar. Kemudian ada ulama lain mendefinisikan dosa besar itu adalah dosa yang pelakunya diancam oleh Allah dengan murka Allah, atau kebencian Allah, atau laknat, atau neraka. Kan ada amal, siapa yang melakukan ini dapat neraka. Ulaika alladziina ghadiba 'alaihim, ulaika la'anahumullah. Itu dosa besar. Termasuk juga di dalamnya adalah dosa yang disebut secara tekstual sebagai dosa besar. Nabi dalam hadis sahih menyebut ala unabbiukum bi akbaril kaba'iri thalathan. Ada 3 dosa besar, bahkan dedengkotnya, mbahnya dosa besar. Itu apa? Syirik, uququl walidain, durhaka kepada orang tua, kemudian syahad zur, memberikan kesaksian palsu, pengadilan, dusta. Itu karena Nabi menyebut sebagai dosa besar. Nah, fawahish tadi. Fawahish adalah dosa yang pelakunya sudah ditentukan hukumannya oleh Allah, yaitu disyariatkan hudud. Termasuk zina, kan ada ketentuannya. Antara muhsan dengan ghair muhsan, yang sudah pernah menikah dengan tidak, itu kan ada ketentuannya. Kemudian mencuri, itu harus dipotong tangannya. Membunuh kisos, walakum fil kisos, itu namanya masuk dalam kategori fawahish. Allah a'lam. Baik, coba lagi. Ya, silakan. Serah panitia, silakan. Kalau masih sudah lanjut. Silakan. Apa? Kafir. Oh, takdir ya, takdir. Takdir. Ya. Tanya lagi dari Ustaz menyinggung masalah takdir dan neraka. Di akhir manusia kan juga ditakdirkan di surat Al-Baqarah 7172 bahwa roh manusia sudah berjanji kan. Waktu Tuhan mengatakan suatu hari kepada saya, alastu birabbikum, dan roh juga menjawab qalu bala syahid. Berarti roh manusia kan sudah beriman ya. Tapi dalam proses kehidupan di duniawi kan dia akal pikirnya ini, buminya ini kan apa namanya, banyak anasir yang masuk Pak. Misalnya melalui panjang jalannya istirahat. Sedangkan kemampuan manusia itu juga ditakdirkan kan terbatas itu. Jadi apa namanya, masuk neraka, apakah semua manusia ini akan masuk surga? Karena kan pada dasarnya, esensinya kan ruhnya sudah beriman, kan? Cuman
budinya ini kan itu juga ditadikan yang tahu ini dengan mampu sudah belajar juga kan terbatas kan. Dan pengaruh dari lingkungan kan juga besar ya. Jadi apakah semuanya akan komputer jalan atau bagaimana? Atau memang ada yang sudah ditakdirkan karena pernah mungkin punya non Islami akhirnya dia akan masuk neraka atau bagaimana? Atau salahkah manusia itu sendiri? Ya, terima kasih. Jadi gini, manusia itu ketika lahir aslinya suci. Aslinya lahir suci. Jadi kalau yang tadi yang alas subhanahu qalu bala. Nah, manusia itu mengakui Allah sebagai Rabb-nya. Makanya kenapa Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Ini memperkuat apa yang disampaikan Allah. Wa nafsi wa ma sawwaha. Dan demi jiwa manusia dan penyempurnaannya. Jadi manusia ketika lahir, dia dari keluarga muslim maupun kafir, lahir bayi itu suci. Dan kata Nabi, suci di situ maksudnya ya Islam. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassirani aw yumajjisani. Maka kedua orang tuanya lah yang banyak berperan untuk menjadikan dia itu menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Tidak disebut aw yuslimani atau kedua orang tuanya lah yang mengislamkan. Kenapa? Karena ketika lahir ke dunia, melihat dunia pertama kali itu dalam keadaan fitrah. Dan kata para ulama, fitrahnya termasuk mentauhidkan Allah. Nah, kemudian dibekali akal, wahyu. Nah, dalam perjalanannya manusia kemudian ya, bayi yang lahir dalam keadaan fitrah bersih ini dibekali kemampuan untuk merespon nilai dasar takwa, tapi juga diberi bekalan merespon nilai-nilai negatif yang dalam bahasanya jujur. Dia bisa positif, bisa. Nah, disinilah kemudian melalui akal, bimbingan wahyu, manusia harusnya cerdas memilih mana yang terbaik. Maka Allah sampaikan, wa nafsi wa ma sawwaha falhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Kalau dia memilih untuk selalu mengotori jiwanya, padahal Allah juga tunjukkan dan ancamannya seperti ini sudah juga tunjukkan. Kok dia pilih seperti yang materi yang saya kita sampaikan semalam? Karena udah memilih begitu ya, akhirnya tempatnya neraka. Maka di akhirat nanti tempat manusia, alamat manusia hanya dua, gak ada yang ketiga, imma jannah atau neraka. Dan itu adalah tempat masing-masing dari orang-orang yang merespon atau tidak merespon apa yang telah disampaikan Allah dan Rasulnya. Nah, kalau sudah seperti itu, nanti kalau dia masuk neraka, emang udah ada takdir Allah sebelumnya. Tapi masalah takdir ini kan kita gak ada yang tahu. Nah, kita yakin semuanya sudah ditentukan. Tapi manusia pada saat yang sama diberikan kemampuan untuk memilih. Maka mari kita maksimalkan potensi yang Allah berikan kepada kita untuk supaya selaras dengan takdir Allah yang baik untuk kita. Nah, itu. Jadi karena itu ya, bagi yang beriman masuk surga. Meskipun ada orang beriman juga nanti yang masuk neraka dulu dan nanti akan diselamatkan, dikeluarkan dari neraka, akhirnya masuk surga. Tapi bagi yang kafir, meskipun lahir bayi dalam keadaan iman, tapi dalam perjalanannya kok kemudian yang nanti akhirnya masuk neraka. Jadi di sini. Tapi kan tidak semua manusia untung juga, maksudnya mempunyai lingkungan yang kondusif Islami. Seperti kita di sini, yang Islami kan komunitasnya sedikit sekali. Tapi itu pun, ya maaf kata, Ahmadul Karim sebagai contoh itu masih sedikit sekali gitu Pak, untuk bisa jadi contoh. Jadi kan sedangkan di sana orang yang mencari-cari Tuhan itu banyak gitu. Dan mereka hidup di sistem yang tidak Islami,
dan lingkungan atau hadis nom gitu ya, is not Islam gitu ya. Apakah mereka salah? Ya, jadi ada ayat wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Allah menyampaikan bahwa kami, kata Allah, tidak akan menyiksa manusia kecuali telah diutus Rasul. Sekarang pertanyaannya, di zaman seperti sekarang ini masih bisa dibenarkan nggak alasan seseorang tidak beriman karena tidak ada informasi tentang kebenaran agama Islam ini sampai kepadanya? Apa bisa dibenarkan? Ya ada sekarang. Kecuali kalau ada orang misalnya tinggal di hutan, ya, kemudian nggak sampai media, nggak sampai informasi ini, berlaku ayat ini, tidak akan disiksa oleh Allah sampai diutus Rasul. Nah, disinilah ada dua pihak. Kita yang alhamdulillah takdirkan Allah dan kemudian ditunjukkan Allah kepada jalan yang benar, punya kewajiban untuk lebih maksimal berdakwah, menyampaikan kebenaran ini melalui sosial media, informasi. Nah, supaya kebenaran ini semakin merata, karena boleh jadi ada orang-orang yang tidak sampai kebenaran itu. Nah, oleh karena itu kita maksimal, tapi pada saat yang sama manusia sendiri karena diberikan akal, dibimbing oleh wahyu, diberikan ini, maka dia juga harus memberdayakan wahyunya untuk mencari kebenaran, sehingga akhirnya dia menemukan kebenaran. Maka di zaman seperti sekarang ini, menurut saya tidak ada alasan dan tidak bisa diterima alasan seorang kafir hanya karena lingkungan, karena ini, karena sekarang ya hidayah itu bisa dijemput melalui beragam cara. Maka alhamdulillah ada orang yang mungkin dengan temannya dan ini. Nah, kita yang harus lebih maksimal supaya kita mendapatkan pahala lebih banyak, dan pada saat yang sama saudara-saudara kita yang muslim itu dapat ya, menerima atau paling tidak informasi tentang kebenaran Islam ini sampai kepada mereka. Nah, ini yang harus kita terima. Satu lagi Pak, menurut saya sih semua manusia percaya bahwa ada yang menciptakan kita. The creator is the God. Somebody created us. Ada yang menciptakan kita. Semua orang percaya itu Pak ya. Tapi dalam pelaksanaannya mereka contoh. Kata-kata kita umat Islam, kata adil, kita belum sampai, akhlak kita belum sampai gitu Pak ya. Jadi untuk menjadi contoh bagi mereka menjadi contoh. Dan di sini sampai di mana tanggung jawab umat yang sudah menyatakan diri Islam, dan sampai di mana juga tanggung jawab manusia yang jauh dari lingkungan Islam ini. Karena kita kan tanggung jawab. Ya, yang penting kita berusaha secara maksimal. Ya, bahwa kadang-kadang manusia itu ada kekurangan, tidak sempurna, itu juga harus dimaklumi. Tetapi yang penting adalah kita selalu berusaha untuk lebih, ya, untuk lebih melakukan perbaikan terus, tidak pernah. Yang penting kesungguhan usaha. Bahwa seseorang ada kurang lebih itu harus bisa dimaklumi. Dan ketika ada kekurangan pada seseorang itu juga, ya, kita harus selalu ingat kelebihannya. Insya Allah mudah-mudahan jauh lebih banyak daripada kekurangannya. Nah, maka kita punya tanggung jawab untuk terus, ya, semangat melakukan perbaikan. Bahwa kita ada kekurangan, ada kehilapan, ya kita terus perbaiki. Nah, ini tanggung jawab kita, ya, untuk melakukan perbaikan. Mudah-mudahan semangat untuk melakukan kebaikan dan perbaikan ini, kalau menjadi culture di keluarga kita, insya Allah lama-lama masyarakat ini akan terus menjadi baik, dan pada akhirnya akan menggelinding, tentu akan membesar, sehingga kesadaran untuk beragama ini juga semakin baik, dan ya tentu insya Allah ini juga akan membawa berkah untuk kehidupan bangsa dan negara kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, insya Allah mudah-mudahan bagi yang ada pengen bertanya, insya Allah kita masih ketemu di waktu yang lain, disimpan pertanyaannya, kita masih bisa ketemu di waktu yang lain.
karena sudah 10 dan juga di sini, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan kita semuanya, dan semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang memiliki qalbu salim sehingga kita dapat menjadi aku lihada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.